Orkestra telah mengunci telinga dan hati Adi MS. Namun di masa itu, orkestra belum lazim dimainkan, apalagi dinikmati untuk mendatangkan laba. Tapi Adi adalah sosok musisi yang berbeda. Ia tak menjadikan uang sebagai segala-galanya. Adi menginginkan idealismenya bisa ditetaskan. Pada satu ketika, Adi mendapatkan jalan itu di sebuah momen langka yang lagi-lagi dijawab 1000 kesangsian. Adalah biduan Vina Panduwinata yang merasakan bagaimana ajaibnya sentuhan bermusik seorang Adi MS. Nyaris, apa yang diinginkan Adi tak kesampaian. Lantaran sang produser rekaman berpikir ulang tentang konsep rekaman full orkestra. Adi yang sudah nekat membuat satu keputusan besar. Ia rela tak dibayar sepeser pun demi mewujudkan karyanya ini. Waktu membuat album Vina, sempat ada satu peristiwa yang saya juga nggak mungkin lupa. Waktu diminta untuk bikin Vina, saya bilang ini harus dengan orkestra. Dan orkestranya saya pengen orkes Filipin. Langsung si produsernya Pak Jackson Arif bilang, waduh realistis dikit dong di itu aja yang sukses-sukses. Waktu itu yang lagi sukses Rinto Harahap dan sebagainya. Rinto Harahap aja nggak pakai orkes sukses deh, cuma 4 alat, 5 alat sukses. Gitu. Nah itu orkes biayanya berapa? Gini. Ya udah, gini. Semua honor saya buat biayai orkestra itu dan keberangkatan saya ke Filipina. Masih kurang nggak gitu? Ya oke lah, tapi ya kamu gimana kerja nggak pakai ini? Udah jangan pikirin saya. Mau nggak gitu? Akhirnya saya mulai mengerjakannya selama 2 bulan proyek itu, di mana saya sepeser pun nggak dapat uang. Padahal berangkatnya aja dari rumah saya di Tebet ke studio di Pluit tuh tiap hari kan butuh dana ya. Padahal saat itu saya udah komitmen untuk tidak menerima uang dari orang tua. Nah duit dari mana? Pinjem tante gitu. Nah terus itu masa tersulit saya gitu. Hanya sekedar ingin membuktikan bahwa saya bisa bikin bagus. Dan alhamdulillah hasilnya meledak. Album Vina waktu itu, Di Dadaku Ada Kamu, September Ceria, itu rekaman di Filipina. Dengan saya nggak terima bayaran. Nah setelah itu baru kalau saya ditawari bikin apa gitu harus pakai orkes. Berapa? Sekian. Oke. Nah terus menerus jadi seperti warna atau ciri. Kalau ADMS bikin pop pasti ada orkesnya gitu waktu itu. Itu tahun 82. Ketika namanya sudah berkibar kencang di pelataran musik, ketika semua popularitas telah disandangnya, Adi justru tertunduk bagai lengkung padi di tengah sawah. Ia tak menginginkan semua sanjung puja itu. Baginya, apa yang dilakukan adalah senyawa dari dalam raga dan jiwa, dan bukan untuk ditonjol-tonjolkan. Adi, si anak pendiam itu, memilih untuk mengucap takzim pada orang-orang yang telah membesarkan namanya. Karena musik bukan untuk sebuah ketenaran, melainkan sebuah dedikasi yang berisikan resonansi kemerduan, kejujuran, dan kemuliaan. Tentunya geng Pegangsaan, banyak mereka yang kasih dukungan ke saya gitu. Saya nggak bakal lupa gitu. Terus waktu saya di Prambors juga orang-orang Prambors dukung saya. Titi Hamzah juga seseorang yang saya nggak mungkin lupa, karena di tahun 84 itu Titi Hamzah yang mendorong saya untuk mengaransemen dan memimpin orkestra di Chili untuk lagu Titi Hamzah yang waktu itu berhasil. Kemudian juga yang ya tentunya istri saya, Memes, yang terus-menerus mensupport saya. Orang tua pasti. Dan yang paling penting sebenarnya Indra Bakri. Dia sahabat saya yang konsisten selama 12 Orkestra didirikan sampai sekarang. Saya yakin tanpa dukungan itu saya nggak mungkin bisa bikin 12 Orkestra bertahan sampai sekarang, dan karir saya di musik simfonik bisa seperti sekarang gitu. Sekarang ini publik mengenal Adi sebagai konduktor.
Dengan tongkat kecil di tangannya, dia bagai sang pesulap yang mampu mengubah lagu-lagu dengan cita rasa tinggi. Dialah sang dirigen orkestra yang memegang komando nada dan membuat aransemen megah yang nyaman di telinga. Dan semua itu dilakukan Adi tanpa sentuhan akademik musik. Basically aku otodidak. Saya belajar orkestrasi sendiri, saya belajar conducting sendiri, sound engineering sendiri, semua sendiri. Saya punya perpustakaan di rumah yang boleh dibilang mungkin kalau buat musisi saya salah satu yang terbanyak lah. Buku mengenai conducting aja ada berapa biji, buku mengenai aransemen, mengenai sejarah dan sebagainya itu banyak sekali, dan itu kebanyakan buku luar. Saat dimana informasi tidak semudah sekarang kan googling gampang sekali gitu. Rajin sekali waktu itu beli buku. Saya belajar kebanyakan dari situ. Ditambah kursus singkat seperti sound engineering di Ohio di Amerika, kemudian ikut masterclass untuk conducting di Amerika juga di Los Angeles, dan banyaklah yang kursus-kursus itu masterclass, seminar itu sebenarnya untuk fine tuning aja gitu, tapi sebagian besar ya saya pelajari sendiri dengan buku yang ada gitu. Saya ingin tetap konsisten di situ dan untuk bisa mengembangkan lebih lagi, lebih cepat lagi. Tahun 2004 itu saya dirikan orkes remajanya Twilight Orchestra. Waktu itu sih waktu pertama kenal sih orangnya sih kelihatan dia pendiam, terus pemalu.